masih banyak yang tidur. Bangunin dulu yang tidur. Ayo, kita cek semangatnya dulu. Pesantren Darut Tafsir. Pas Allah Akbarnya tangannya diangkat dong, biar semangat. Ya, masih pagi, belum siang. Iya, Ustaz mau. Oke, pas Allah Akbarnya tangannya diangkat. Pesantren Darut Tafsir. Allahu Akbar. Tepuk tangan semuanya. Sebelum kita mulai, kita tes konsentrasi dulu. Seperti biasa, kita main tepuk tangan dulu ya. Kalau misalkan saya sebut satu, tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua kali. Tapi kalau saya bilang tepuk tangan setengah, gak usah tepuk, berarti satu aja. Paham? Paham? Tepuk satu. Ulang. Tepuk satu. Masih ada yang tidur. Tepuk satu. Yang marah juga ikut dong, biar kompak. Tepuk satu. Dua setengah. Kayaknya harus dipisahin nih antara Bani dan Barat ya. Dipisahin lebih seru ya, dipisahin ya. Biar lihat siapa yang semangat ya. Oke, dari ini dulu, dari cowok. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk setengah. Coba yang Banat, yang marah. Tepuk satu. Ini yang di depan cewek apa cowok? Cewek apa cowok? Nah, kalau cewek tepuk tangan. Oke, yang marah yang cewek. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk dua, tepuk setengah. Satu sama, sekarang satu sama. Masih belum konsen semuanya. Ayo semuanya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk satu, tepuk setengah. Oke, tepuk tangan semuanya. Terus saya ada satu teka-teki. Yang bisa jawab nanti dikasih jeruk. Oke, teka-tekinya gampang. Apa perbedaan tahu dengan jengkol? Ada yang tahu? Apa? Hah? Apa? Enggak, katanya jengkol bau, tahu tidak. Salah. Karena kalau tahu juga dipendam, didiemin bakal bau ya kan? Sama kayak kita juga, kalau nggak mandi juga bau ya kan? Perbedaannya adalah kalau tahu ya, sebenarnya nggak ada perbedaan karena tahu sama jengkol sama-sama di semut. Oke, teka-teki selanjutnya. Nih, saya ada cerita. Ada seekor kodok, dia akan melewati sebuah kolam. Nah, ukuran kolamnya tuh dari sini sampai sana tuh sekitar 10 meter. Nah, si kodok ini bisa lompat, satu kali lompat cuma 1 meter. Nah, perkiraannya berapakah lompat kodok hingga sampai di ujung kolam? Berapa? Angkat tangan yang bisa. Berapa? Kenapa 10? Kenapa 10? Tahu nggak? Kenapa 1? Oh, katanya berenang. Enggak, jawabannya 2. Pertama nyemplung, berenang, terus naik, loncat lagi. Jadi 2, oke? Oke, ya, sambil menunggu Ibu Ida, marilah kita buka acara ini dengan membaca Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat Islam, iman dan ihsan, dan nikmat sehat wal afiat, sehingga di pagi yang cerah ini kita bisa bersama-sama untuk berkumpul dalam acara seminar pola hidup sehat, kebersihan dan kesehatan. Baiklah, sebelum kita memasuki acara pemateri,
pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh santri alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minal rizq. Qul hiya lilladhina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, memasuki acara inti yakni seminar tentang kebersihan. Kepada Ustadz Labib kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih ngantuk nggak? Jadi kalau sama saya sistemnya adalah saya tidak akan menghukum orang yang ngantuk, karena ngantuk itu adalah suatu keberkahan. Tahu nggak, dalam ayat Quran ada bahwasanya ketika dalam sebuah sirah diceritakan ketika pengen melakukan perang gitu kan Rasulullah gitu kan, umat muslim itu ditidurkan oleh Allah untuk memberikan ketenangan gitu. Maka saya tidak akan pernah menghukum orang-orang yang ngantuk gitu. Nah, saya akan menghukum orang yang di sampingnya tapi tidak mengingatkan kepada teman yang ngantuk itu tadi. Jadi kalau di samping kanan kirinya itu ada yang ngantuk atau tidur, maka yang dihukum itu bukan yang tidur tapi yang di kanan kirinya. Oke? Jadi kalau temannya melihat kanan kirinya ada yang ngantuk, nah berarti itu adalah tanggung jawab bagi temannya. Oke? Nah kalau misalnya tadi ya, kalau saya temuin ada satu orang yang ngantuk di antara teman-teman di depan, nah berarti yang saya akan hukum kanan kirinya, ingat ya. Ini sebagai menjelaskan kepada teman-teman. Ini untuk menjelaskan juga bahwasanya tadi tidur itu adalah suatu keberkahan gitu. Maka saya tidak akan pernah menghukum orang yang mendapatkan keberkahan itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah khalaqani ma huwa yahdin.
والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Wahaikum ma'asyiral ikhwani wa akhwat jami'an bi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji Allah yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa bermuajahah dengan teman-teman sekalian. Yang di sini saya bukan sebagai pemateri, bukan sebagai ustadz, tapi saya di sini sebagai sharing saja. Karena saya pernah merasakan perasaan teman-teman ketika menjadi santri, dan saya juga merasakan perasaan ustadz karena saya juga pernah menjadi ustadz. Jadi saya menjadi sharing di sini aja. Saya pernah menjadi santri, saya juga pernah menjadi ustadz gitu di sebuah pesantren juga gitu. Makanya di sini saya coba pengen sharing terkait satu hal yang ini adalah suatu hal yang sangat urgent, tapi kepada santri itu sering menyepelekannya gitu. Terkait masalah kebersihan. Kebersihan ini adalah suatu hal yang sangat urgent bagi saya, khususnya di lingkungan pesantren. Karena kenapa? Nanti tadi, sebagaimana judul saya gitu kan, saya membuat judul SCBD. Ada yang tahu SCBD? Santai cinta bersih dan nyaman. Bukan gitu. Jadi kemarin itu sempat viral terkait Citaim Fashion Week. Ada yang tahu nggak? Tahu. Alhamdulillah santri sini mulai update juga ya. Jadi ketika saya memberikan judul ini, saya pengen melihat ada satu ibrah gitu kan. Ketika teman-teman lihat Citaim Fashion Week gitu kan, itu kan ada orang yang lenggak-lenggok di tengah jalan gitu ya. Nah, kalau misalnya dilihat gitu, yang lenggak-lenggok itu gitu kan, secara kebersihannya atau ininya gitu kan, kira-kira enak nggak dilihat? Enak? Enggak? Enak nggak? Enak atau enggak? Enggak. Kenapa enggak? Kalau saya melihatnya kenapa? Kalau saya katakan enggak, kenapa? Kalau misalnya kita lihat gitu, kira-kira itu mukanya kayak orang nggak pernah mandi. Jujur-jujur aja kalau saya lihatnya. Tapi karena tadi suatu hal yang tren gitu kan, suatu hal yang menjadi viral gitu kan, maka akhirnya orang menjadi itu sebagai rujukan gitu. Ini perlu kita awasi gitu kan, bahwasannya suatu yang tren, suatu yang viral, suatu yang menjadi trend center itu belum tentu baik. Kenapa? Tadi hari ini dengan adanya media sosial gitu kan, orang itu bisa melihat suatu hal apapun itu. Gitu. Orang bisa menyebarkan apapun itu gitu kan. Nah nanti gitu akhirnya apa? Tentang kebaikan dan keburukan ini akhirnya beradu gitu. Siapakah yang paling ramai, siapakah yang paling berisik, siapakah yang paling banyak gitu. Maka kalau misalnya yang paling berisik itu adalah yang tadi yang buruk-buruk gitu kan, yang belum mandi tadi, maka tadi akhirnya kita terbiasa dengan yang tidak mandi gitu. Kalau di pesantren ini tiba-tiba ada yang nggak mandi, jangan alasan karena wah tadi pengen ngikutin yang Citaim Fashion Week set. Jangan saya seperti itu gitu. Nah ini saya mau berikan judul SCBD, santri cinta bersih dan nyaman. Ini tadi saya bilang ini sharing saja terkait kebersihan khususnya di lingkungan pesantren ini gitu. Ini mulai ada yang mengantuk, saya ingatkan kembali kalau ada yang mengantuk bukan orang yang ngantuk yang saya akan hukum, tapi kanan kirinya siap-siap. Jadi kalau misalnya lihat kanan kirinya ada yang ngantuk bisa dibangunkan. Oke. Di awal saya bertanya kepada teman-teman, kenapa harus bersih? Coba ada yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Karena bersih itu bagian dari iman. Tepuk tangannya. Ada lagi yang mau menjawab? Kenapa harus bersih? Tadi ada yang mengatakan bahwasanya bersih itu adalah sebagian dari iman. Berarti agama kita mengajarkan terkait kebersihan. Ada lagi yang lain? Atau saya tunjuk? Siapa yang mau? Gak ada? Oke, saya kasih mic-nya aja langsung ya.
Oke, yang kedua, karena biar nggak CBS atau biar nggak kena penyakit, benar juga. Oke. Karena rata-rata, nih, ini fakta, bahwasannya santri itu punya penyakit namanya scabies, benar nggak? Benar. Pas di rumah ada nggak penyakit itu? Kira-kira nih, kalau misalnya di rumah, kamar itu dibersihin sama kita atau sama orang tua? Orang tua. Oke, berarti balik lagi sih. Nah, ayo, yang ketiga coba. Saya pengen mendengar 3 jawaban. Satu lagi, tadi karena sebagian dari iman, kedua karena kesehatan, yang ketiga, ada yang mau memberikan jawaban? Kenapa harus bersih? Silakan. Biar enak dipandang. Biar enak dipandang. Oke. Biar enak dipandang, benar. Ini apa namanya? Termasuk fakta adalah santri ketika nanti di luar, ketika sudah lulus, itu biasanya sudah mulai ganteng-ganteng. Kalau misalnya di pesantren itu mukanya rusak-rusak. Kenapa? Ini termasuk fakta ya. Karena santri laki-laki ketika di luar itu sudah mulai dilihat oleh perempuan. Maka mereka mulai membersihkan mukanya. Ini salah satu fakta. Gitu. Bahwasanya kebersihan itu untuk salah satu adalah enak dipandang. Gitu. Tapi saya tidak akan membahas itu. Di antara pembahasan saya akan mulai pembahasan bahwasanya bersih adalah kebutuhan kita. Saya ingin bertanya gitu. Ini ada 2 pakaian, sama-sama baju putih, walaupun mohon maaf kalau nggak kelihatan ya. Satu adalah satu pakaian putih yang kucel, banyak kotoran, banyak debu, banyak noda. Yang satu baju putih bersih kayak seperti baru. Kira-kira teman-teman kalau misalnya disuruh pakai baju gitu kan, pilih yang mana? Ada yang nomor 1 yang kotor? Ada nggak yang berani ke kelas pakai baju yang kotor seperti itu? Kenapa kita milih yang 2? Oke, gambar kedua. Ini ada 2 kamar mandi, sama-sama satu kamar mandi, tapi yang satu kotor, lantainya kotor, ubinnya kotor, yang satu bersih. Kira-kira kalau misalnya ada 2 kamar mandi kosong, salah satu kamar mandi kotor, satu kamar mandi bersih. Kira-kira teman-teman bakal masuk kamar mandi yang mana? Nggak kelihatan ya? Kira-kira yang mana? Bersih atau kotor? Jadi tanpa kita sadari, fitrah diri kita adalah kita membutuhkan suatu hal yang bersih. Jika teman-teman, kalau misalnya ada yang hidupnya kotor, hidupnya tidak bersih gitu kan, yang masukkan baju misalnya nih gitu kan, ke lemari asal masukin aja gitu kan, ntar tarik baju asal tarik aja gitu kan. Habis itu setelah dari kamar mandi gitu kadang-kadang sampah-sampah dari botol atau apa ditinggalin aja gitu kan. Itu apa artinya? Sebenarnya kita sedang menolak dari fitrah kita gitu. Bahwasanya kita sebenarnya dalam diri kita membutuhkan kebersihan itu gitu. Semua dari kita sepakat bahwasanya kita pengennya bersih. Semua dari kita sepakat bahwasanya kita nggak mau yang namanya kotor itu gitu. Tapi kenapa kita suka untuk melakukan hal-hal yang kotor tadi? Ini saya punya cerita. Ternyata ini adalah sharing ya. Ada mudir saya atau kepala sekolah saya dulu di SMA. Ketika itu beliau datang ke masjid, maju ke depan, pengumuman, ceramah lah bahasanya. Bukan berceramah tentang dari Al-Quran, bukan ceramah tentang hadis, tapi cuma satu ceramah beliau. Ceramah beliau adalah tentang kebersihan ini dan beliau lebih spesifiknya adalah terkait masalah bau pesing di kamar mandi.
beliau ajarkan bahwasanya hari ini gitu kan, banyak kamar mandi gitu kan di pondok saya dulu gitu. Itu sebenarnya kosong, tapi nggak pernah ada yang mau masuk. Kenapa? Karena bau pesing. Akhirnya beliau sampaikan kepada anak-anak gitu kan, kepada santri, sebelum kita masuk kamar mandi gitu kan, sebelum kita buang air, itu usahakan disiram dulu pakai air. Karena apa? Ketika kita langsung buang air gitu kan, maka tadi tempat tadi kita masih kering gitu. Ketika kering, najis kita itu langsung melekat di kamar mandi itu gitu. Maka akhirnya jadi kotor, jadi bau gitu kan. Akhirnya apa? Kalau udah pesing, udah bau gitu kan, maka kita malas untuk masuk kamar mandi. Cuma ngomong seperti itu, beliau selesai. Dan alhamdulillah apa? Mulai saat itu tadi kamar mandi di pesantren saya itu udah terbiasa, sudah mulai baunya itu udah berkurang gitu. Kenapa? Karena ini terjadi. Ini menjadi fakta juga bahwasanya kalau misalnya kita di masjid-masjid di jalan gitu, untuk mencari kamar mandi, teman-teman tinggal menghirum aja. Tahu tuh kamar mandi yang mana. Percaya atau nggak percaya, itulah terjadi gitu. Bahwasanya kita kalau mau mencari kamar mandi di masjid atau musola gitu kan, itu tinggal aja menghirup tuh langsung ketahuan tuh kira-kira kamar mandinya di mana gitu. Padahal apa tadi? An-nadhafatu minal iman gitu. Maksudnya kebersihan itu adalah sebagian dari iman gitu. Tapi kenapa kita sebagai umat Islam tidak suka kebersihan itu gitu kan? Tidak suka merawat kebersihan ini gitu. Padahal tadi, bahwasanya ini adalah kebutuhan kita gitu. Kalau misalnya teman-teman gitu, bajunya bersih, kamar mandinya bersih, kamarnya bersih gitu kan, itu yang senang itu bukan ustadznya, bukan yang senang itu orang tuanya, tapi yang senang adalah teman-teman. Karena teman-teman lah yang tinggal di kamar gitu kan, teman-teman yang pakai kamar mandi gitu, teman-teman juga yang pakai bajunya gitu. Bayangkan kalau misalnya besok seragamnya misalnya baju putih misalnya gitu, hari ini ternyata seragamnya masih kotor gitu. Kira-kira apa yang teman-teman lakukan? Cuci baju. Besok tapi takutnya nggak kering. Kira-kira gimana? Pinjam. Beli. Nggak pakai baju. Ini saya kemarin ngobrol sama salah satu orang tua santri kan, mengatakan bahwasannya ada nih kejadian dia ini harusnya besok pakai seragam apa, karena dia nggak ada, akhirnya apa? Dia minjam kepada temannya, dan ternyata karena bajunya tadi dia terbiasa untuk tidak bersih gitu kan, hilang juga ini baju temannya. Bajunya dia udah hilang gitu kan, baju yang dia pinjam hilang juga. Kenapa tadi? Kebiasaan. Nah kebiasaan ini yang menjadikan kita untuk terbiasa untuk apakah kita hidup ini bersih atau tidak gitu. Nah makanya saya pengen menyadarkan kepada teman-teman semua gitu. Kalau kita mau hidup bersih adalah mulai dari kebiasaan kita. Kalau hidup kita kebiasa dengan hal-hal yang tadi asal aja gitu kan, oh pengen main bola gitu kan, main bola, selesai dari main bola langsung kak capek kak langsung tidur, akhirnya apa mukanya kusam gitu kan, atau mau ngambil baju gitu, asal tarik aja gitu, akhirnya baju berantakan, atau kadang-kadang masukin baju juga asal-asalan gitu kan, maka tadi gitu, nanti ada aja baju-baju yang dirayap gitu, ada nggak di sini baju yang dirayap? Nggak ada, alhamdulillah kalau nggak dirayap. Tapi ini pernah terjadi gitu, sampai baju itu dirayap gitu, saking itu lemari nggak pernah diurus gitu sama dia, masukin atau keluarin atau apa gitu kan. Nah ini fakta terkait tadi ya. Scabies itu salah satu disebabkan karena kutu. Pernah dilakukan penelitian dari University of Sheffield menemukan bahwa kutu kasur tertarik dengan benda yang kotor. Nah, untuk memastikan itu, para peneliti meletakkan 4 tas kecil dalam laboratorium berukuran tempat tidur yang dituangkan satu wadah berisi kutu kasur. Jadi ada 4 gitu kan. Nah ini bentuknya kayak tempat tidur. Di tempat tidur itu dituangkan satu wadah kutu kasur. Jadi kutu kasur ini beberapa kutu kasur ditaruh di daerah situ. Ditaruh juga ada 4 tas. Satu tas itu diisi dengan kaos yang bersih, satu tas kaos yang kotor, satu tas lagi kaos kaki kotor, yang keempat adalah kaos kaki bersih. Setelah beberapa hari, ternyata dilihat gitu hasilnya, dan jumlah kutu kasur yang ada di baju kotor dan kaos kaki kotor itu jumlahnya jauh lebih banyak dibanding yang ada di tas yang isinya adalah baju dan kaos kaki kotor, kaos kaki bersih. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang scabies,
Itu adalah penyebabnya siapa? Ustadz atau kita? Jangan nyalain kutu kasur. Kutu kasur itu makhluk Allah. Kalau misalnya kita hidup bersih, maka yakin tadi SKBS ini jauh dari kita gitu. Toh kita juga nggak pernah SKBS kan di rumah kan? Karena kenapa? Karena rumah kita bersih. Beda sama di pesantren gitu kan, di kamar gitu. Kadang-kadang juga nggak ada yang ngawasin, akhirnya berantakan aja gitu. Di sela-sela kasur gitu kan, nggak pernah dijemur, tiba-tiba ada yang untuk kasur gitu kan. Ya ini apa? Menyebabkan tangan kita gitu kan, tiba-tiba ada skabies, apa gatel-gatel atau apa gitu kan. Akhirnya Ustaz izin Ustaz mau ke rumah sakit. Ketika udah ke rumah sakit gitu kan, akhirnya apa tadi? Ketinggalan pelajaran gitu. Inilah yang terjadi gitu. Banyak teman-teman itu tidak sadar bahwasannya hal-hal yang menyebabkan dia sakit itu adalah penyebabnya adalah dari diri dia sendiri gitu. Maka poin pertama saya adalah tadi, bersih adalah kebutuhan kita gitu. Kalau kita mau nyaman, kalau kita mau sehat, kalau mau enak gitu kan di kamar, di sekolah, di pesantren gitu kan, maka yang pertama adalah bagaimana kita hidup dengan bersih. Poin kedua, ini tadi sebagaimana yang disebutkan, bersih adalah kewajiban kita. Saya tanya, kira-kira boleh nggak sholat di tempat yang kotor? Yang ada najisnya? Boleh nggak kalau kita sholat pakai baju yang ada bekas cipratan najis? Boleh nggak? Sah nggak sholatnya? Nah, ibadah kita itu ada tergantung tentang kebersihan. Kalau kita tadi tidak bersih, maka tadi terpengaruh adalah ibadah-ibadah kita. Teman-teman sholat, teman-teman ngaji, teman-teman menghafal Quran. Kalau ternyata di tempatnya itu kotor, bajunya kotor, alat-alat kita kotor gitu kan, maka tadi hati-hati, bisa jadi gitu kan. Ibadah yang kita lakukan, kita udah capek-capek sholat, kita udah capek-capek ngaji gitu kan, sampai ngantuk-ngantukan gitu. Tapi tadi nilainya bisa berkurang karena masalah kebersihan ini gitu. Nah, kalau teman-teman buka di buku-buku fikih, coba kalau ada belajar fikih ya. Bab pertama di buku fikih itu hampir semuanya adalah terkait masalah taharah. Sebelum membahas masalah sholat, sebelum membahas masalah haji, sebelum masalah yang lain-lainnya, buku-buku fikih itu membahas terkait taharah. Karena kenapa? Karena tadi ibadah kita tergantung kepada kebersihan. Kalau kita tidak bersih, maka tadi terpengaruhlah ibadah-ibadah kita gitu. Masalah tadi, apakah itu sah, apakah itu tidak sah gitu. Maka tadi at-tahuru syatrul iman gitu. Bahwasanya kebersihan atau kesucian itu sebagian dari iman. Ini poin kedua. Pertama, kebersihan itu adalah kebutuhan. Yang kedua, kebersihan itu adalah kewajiban. Yang ketiga, ini ada hadis Nabi An Jabir bin Abdullah qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a rajulan sya'ithan qad tafarraqa sya'ruhu faqala amma kana yajidu hadha ma yusakkinu bihi sya'rahu wara'a rajulan akhar wa alayhi thiyabun wasiqah faqala amma kana hadha yajidu ma'an yaghsilu bihi thawabah. Dari Jabir bin Abdullah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, mendatangi kami dan beliau melihat seorang berdebu dan rambutnya terburai. Maka beliau bersabda, apakah dia tidak mendapatkan sesuatu yang dapat merapikan rambutnya? Dan beliau melihat orang lain memakai baju yang kotor, maka beliau bersabda, apakah dia tidak mendapatkan apa yang dapat mencuci bajunya? Nah, ini pernah terjadi suatu ketika di zaman Rasulullah itu pernah melihat ada orang yang pakaiannya itu berantakan, rambutnya itu kucel-kucelan gitu, kayak nggak pernah mandi. Akhirnya Rasulullah komentar gitu, ini nggak ada nggak pernah bersih rambut apa gitu kan, nggak pernah mandi lah kalau hari ini gitu kan. Kalau di sini ada ustadz-ustadz yang nanya, ini mukanya kok kayak nggak pernah mandi. Itu berarti salah satunya itu melakukan sunnah Nabi. Karena Rasulullah pernah melakukan itu gitu. Atau ada yang baju kotor gitu, ini bajunya nggak pernah dibersihin. Nah, ini menjadi peringatan Rasulullah gitu kan, kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua bahwasanya tadi nilai Islam ini sangat mengajarkan tentang kebersihan.
sebagaimana tadi ibadah. Setiap ibadah itu syarat sahnya adalah kebersihan itu. Terkait toharah itu. Maka teman-teman jangan sampai gitu, ibadah-ibadah kita nilainya berkurang karena kebersihannya kita tidak jaga. Nah, ini ada 2 poin penting lagi yang mungkin nanti saya pengen sharing satu cerita. Tapi sebelum itu poin ketiga dulu. Sebelum nanti ini mungkin agak ini, karena kadang-kadang kalau masalah ini teman-teman sudah tahu gitu. Tapi ada satu cerita ntar di akhir saya pengen cerita untuk bisa teman-teman tuh biar sadar kebersihan gitu. Karena satu cerita ini yang merubah teman-teman saya ketika dulu di pondok. Nah, yang ketiga itu adalah Allah mencintai yang bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin gitu. Sungguhnya Allah menyukai orang yang taubat dan orang yang menyukai dan Allah menyukai orang yang menyucikan diri gitu. Bahwasanya ketika kita ingin dimudahkan oleh Allah dalam menghafal, ketika kita ingin dimudahkan oleh Allah untuk belajar, coba kita mencari kecintaan dari Allah. Banyak orang-orang yang secara pengetahuan itu hafalannya dia susah untuk menghafal. Banyak orang yang secara IQ-nya lebih kecil daripada teman-temannya. Tapi dengan kecintaan kepada Allah gitu kan, dia mengharap dengan kecintaan Allah dan Allah cinta kepada hamba tersebut, Allah mudahkanlah segala urusan hamba tersebut. Allah mudahkanlah menghafalnya hamba tersebut gitu. Pernah di suatu ketika dia cerita sharing, teman saya di kelas itu nilainya jauh lebih kecil daripada saya. Nilainya secara nilai pendidikan jauh lebih kecil daripada saya gitu. Tapi ketika hafalan, orang ini tadi benar-benar tadi mencari cintanya Allah, mencari ridhonya Allah. Mereka menghafal bukan karena menghafal aja gitu, benar-benar mencari ridho Allah. Maka tadi apa yang buat Allah cinta dia lakukan. Sholat qiyamul lail, sholat duha, dia bersedekah, dia berinfak. Salah satunya tadi terkait kebersihan ini gitu kan. Maka dengan izin Allah, orang yang nilainya jauh lebih kecil daripada saya, hafalannya bisa lebih selesai duluan daripada saya. Karena kenapa? Tadi, kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah akan mudah melakukan apapun. Sebagaimana firman-Nya gitu kan. Ini mulai ada ngantuk ya. Kita hukum dulu kanan kiri. Kanannya siapa? Coba lihat kanannya yang mana? Kanan. Kirinya? Oke. Hukumnya apa? Oh, hukumnya kayak gimana? Nyanyi. Oke, maju dulu. Kemana? Maju. 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 Ayo. Maju. Kamu ada lagu. Ayo maju. Ayo. Saya kan mau menghukum orang yang tidur karena itu adalah keberkahan ya. Sekarang tuh mau dihukum apa? Hah? Teman-teman, apa? Mau dihukum apa? Puisi. Oke, saya ingatkan kembali ya. Jadi kalau ada teman kanan kirinya ngantuk, itu dibangunkan. Jangan sampai saya melihat. Kalau saya udah lihat, maka saya akan hukum kanan kirinya. Oke ya, kembali lagi. Kembali. Tes. Halo. Oke. Hai, halo. Halo, hai. Ini masih ada yang ngomong? Oke, saya kembalikan lagi tadi. Bahwasanya ketika Allah itu sudah cinta kepada hambanya, Allah akan mudahkan jalan hambanya. Banyak orang yang tadi secara IQ-nya, secara hafalannya susah gitu kan. Jadi banyak santri-santri saya rasakan ketika saya menjadi santri dan ketika saya menjadi ustadz gitu kan, alasan susah untuk menghafal apa? Kak, saya susah menghafal kak. Kak, saya nggak bisa menghafal kak. Kak, saya hafalannya nggak kuat kak. Kenapa? Tadi itu sebenarnya bukan alasan.
banyak orang-orang yang secara umur lebih tua daripada kalian, gitu kan? Umurnya udah 60 tahun, 70 tahun bisa selesai hafalan Al-Quran. Ada juga yang lebih muda daripada kalian, umurnya baru 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun bisa hafal Al-Quran. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan hafalan itu. Gitu. Bukan karena usaha kita. Ini adalah ridha dari Allah. Ketika Allah sudah ridha kepada hambanya untuk bisa menghafal, maka Allah akan mudahkan jalannya. Dan salah satu untuk mencari ridha Allah adalah apa? Dengan menjaga kebersihan ini. Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin ini. Gitu. Maka jangan sampai sepelekan terkait masalah kebersihan ini gitu. Dengan kebersihan ini bisa jadi menjadi wasilah kita untuk bisa menghafal Al-Quran. Dengan wasilah kebersihan ini bisa jadi gitu kan, kita bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam pembelajaran gitu. Ketika kita susah memahami, ketika kita susah untuk belajar gitu kan, maka tadi bisa jadi ada wasilah-wasilah yang tidak pernah kita lalui gitu. Ini saya punya fakta, saya dari kelas 1 SD sampai kelas 11 SMA. 11 SMA, saya tidak pernah mendapat ranking 1, 2, 3 4, mentok di 4 terus. Nggak pernah masuk 3 besar. Sampai akhirnya ketika kelas 3 SMA, saya sudah berpikir, udahlah, nggak usah muluk-muluk gitu. Nggak usah kejar 3 besar lagi gitu. Waktu itu saya berusaha untuk berpikir, bagaimana saya pengen menghafal Al-Quran gitu. Saya fokuskan mencari ridha Allah, saya mencari ini gitu kan. Saya secara belajar saya kurangin gitu. Ketika dulu saya fokusnya ketika ujian itu belajar gitu kan. Karena saya lihatnya tadi bisa mendapatkan 3 besar. Tapi ketika kelas 12 itu saya berubah mindsetnya gitu. Maksudnya saya udah menyerah, saya pengen udahlah mencari yang lain gitu. Dan ternyata dengan ridha Allah, dengan izin Allah gitu, saya tidak berniat untuk menjadi juara kelas. Yang saya 3 besar yang nggak pernah kan. Tiba-tiba apa? Saya masuk juara 2 di kelas 12 semester 1 itu gitu. Dan menarik dan lucu adalah seperti ini gitu. Jadi di kelas saya ketika SMA 3 besar itu orangnya itu aja, nggak pernah ganti dari kelas 10 sampai kelas 12 sampai kelas 11 orangnya itu aja. Sampai akhirnya ketika dibacakan sama guru saya gitu, juara 1 ini, juara 2 saya. Anak-anak pada kaget, Kak, beneran ini? Beneran. Sampai akhirnya apa, gurunya ditanya, Ustaz beneran, Ustaz, namanya Labib, Ustaz. Ustaznya apa? Kaget juga, iya bener ya. Sampai akhirnya Pak Ustaz itu kayak nggak percaya juga gitu. Sampai dilihat dulu itu nilainya gitu. Pas lagi dilihat, oh ternyata bener, iya Labib yang juara 2 gitu. Akhirnya apa tadi? Ketika kita sudah mencari ridha Allah, maka segala urusan kita akan Allah mudahkan gitu. Apa yang kita mau gitu kan, Allah lebih tahu gitu. Allah lebih tahu apa yang kebutuhan kita gitu dibanding kita sendiri gitu. Maka tadi untuk bisa mendapatkan wasilah-wasilah kemudahan-kemudahan, dekatkan Allah, cari ridha Allah, cari cinta Allah gitu. Semoga teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman mau itu gitu. Ini ada satu hadis Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawabuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Bahwasanya Rasulullah pernah bersabda bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan seberat biji zarrah atau biji debu. Maka ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya setiap orang itu suka terkait baju yang indah, suka alas kaki yang bagus, gitu kan? Apakah ini termasuk dari sombong, gitu kan? Karena bajunya bagus, senalnya bagus, gitu kan? Senalnya mahal, gitu. Kata Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Bahwasanya Allah itu adalah indah, Allah itu adalah bersih, Allah itu adalah suci, gitu. Allah juga mencintai kebersihan, Allah juga mencintai kesucian itu. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas gitu. Bahwasanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah ini terkait kebersihan ini, kebenaran atau kesalahan masalah kebersihan ini? Kebenaran, ya kan? Saya sudah mengingatkan kepada kalian nih. Kalau misalnya kalian menolak terkait kebersihan ini, maka sama aja kalian apa? Sombong. Ini sesuai hadisnya ya. Nah, yang kedua adalah dan merendahkan orang lain. Nah, ini juga menjadi perhatian juga nih santri-santri gitu. Kadang-kadang ada nih yang teman-temannya itu suka bersih gitu. Apa benar-benar bersih banget, rapi banget gitu. Akhirnya apa? Kadang-kadang diledekin gitu malah. Bukannya dicontoh, bukannya ditiru gitu, tapi malah diledekin. Alah lu so bersih lu, alah lu so ini loh. Hati-hati nih juga gitu kan. Bosnya tadi
Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ingat, ini hadis ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya tadi Allah itu cinta yang bersih, Allah itu cinta yang suci gitu. Maka jika kita ingin dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan segala apa yang kita inginkan gitu kan, maka tadi salah satunya dengan cara kita membersihkan apa yang kita punya. Nah, poin terakhir ini yang saya pengen cerita. Ini mungkin 3 poin-poin tadi saya rasa teman-teman semua sudah pernah mendengar, teman-teman semua pernah merasakan juga gitu kan, atau mungkin pernah mendapatkan materi tersebut gitu kan. Nah, ini ada satu materi yang akhirnya menjadikan merubah beberapa teman saya ketika dulu di pondok. Jadi setan itu suka sama yang kotor. Nih, tadi ya. Kalau kebersihan itu yang suka adalah Allah, kalau yang kotor yang suka adalah setan. Ini true story. Di sini ada kelas 1 aliyah? Ada. Ketika saya kelas 1 aliyah, kamar saya itu belakang itu kamar mandi. Nah, suatu ketika, ini bukan karena kamar mandi atau apa ya. Kayak teman saya ini ada kerasukan. Tahu kan kerasukan? Masukan jin gitu. Selama 3 hari 3 malam teman saya ini kerasukan. Ganti-gantian jin masuk ke dalam tubuh dia. Kadang-kadang cuma nangis, kadang-kadang jadi macan. Beneran serius. Ada macan, ada yang nih. Ini bukannya beneran, ini true story. Tapi yang menariknya adalah ada dua kisah menarik. Kisah menarik pertama adalah seperti ini. Jadi ada tugas tiket ganti-gantian bacain Quran di samping dia gitu. Jadi karena satu kamar gitu kan, dan itu satu kamar dengan saya gitu kan. Kita ganti-gantian gitu. Sampai suatu ketika lagi pada halaqah Quran, jadi ada yang lagi tugas gitu kan bacain gitu. Tiba-tiba teman saya ngomong gitu. Tapi bentuknya itu bukan teman saya gitu. Dia bilang apa? Kamu kalau baca Quran jangan karena takut sama saya. Takut sama Allah, digituin. Setan yang ngomong itu loh. Kamu itu kalau misalnya baca Quran jangan takut sama saya, tapi takut sama Allah. Ini jadi pelajaran. Ini setan yang ngajarin sama saya. Kenapa tadi? Setan itu tahu siapa yang lemah, siapa yang takut. Orang Indonesia itu lucu gitu. Kita ini takut sama begituan, kita percaya sama hal-hal begituan, tapi kita tonton hal-hal begituan juga. Maka kalau misalnya film-film itu yang laris yang seperti itu gitu. Tapi tadi gitu. Sampai ada kisah menarik juga yang lain gitu. Pernah saya mendapat cerita. Setan itu bilang, kalau kamu baca Yasin, saya juga hafal Yasin. Begitu nama setannya. Artinya apa tadi? Kalau teman-teman itu gitu kan terkait masalah setan ini gitu kan. Ini bukan kita mau bahas terkait masalah, tapi ini tadi. Kita itu ketika baca Quran benar-benar tadi ikhlaskan, niatkan lah. Kita mencari ridha Allah gitu. Bagi nanti kalau misalnya orang ada kalau misalnya lagi di luar gitu. Kadang-kadang santri itu ini santri ini bisa untuk nyembuhin orang yang kerasukan gitu. Akhirnya dibaca-baca, ntar kalau misalnya tiba-tiba setan yang ngomong gitu kan kita malu juga. Lu kalau misalnya ngaji jangan karena takut gue, takutnya karena Allah. Ntar orang kan tahu gitu. Oh ternyata ustadznya juga takut gitu. Malu kan. Nah tapi ada satu kisah menarik lagi dari ketika itu gitu. Nah menjelang Isya atau menjelang maghrib bukan. Nah setannya ini ngomong gitu. Jadi setannya ini ngomong itu nggak langsung, dia ngebisikin salah satu temen gitu. Biasanya kalau setannya itu, pokoknya kalau bentuknya itu adalah setan, biasanya itu ngomongnya pelan lewat satu kuping aja gitu. Nah kalau misalnya teman lagi wujud teman saya itu biasa ngomong biasa gitu. Nah suatu malam gitu kan, teman saya itu dibisikin gitu, suruh dekat dibisikin, kamar kalian ini banyak penghuninya. Ditunjuk, di situ ada ini, di situ ada itu. Apa? Kamar kamu kotor. Saya ulangin. Jadi setannya bilang ke teman saya, dibisikin, kamar kamu ini banyak penghuninya. Penghuninya itu ada A, saya nggak perlu sebut, ada B, dan itu penyebabnya adalah karena kamar kalian kotor. Maka tadi setelah kejadian itu, semua yang tidur di atas langsung turun semua di bawah. Kecuali saya di atas juga lah, karena emang di bawah itu dempet-dempetan kan. Karena saya tidurnya pengennya nyaman gitu. Udah tetap aja di atas santai, udah kalau emang digangguin ya digangguin. Kalau emang ini ya udah sok aja lah tidur.
Karena saya emang tipe ya udah, pokoknya kalau emang udah tidur ya udah tidur gitu. Kalau emang digangguin ya digangguin aja udah. Tapi alhamdulillah gitu nggak. Ya karena tadi dengan kepercayaan kita gitu kan, kita takut sama Allah gitu kan, bukan takut sama setan gitu kan. Maka alhamdulillah ketika saya tidur ya nggak ada yang gangguin gitu. Tapi menariknya adalah semenjak hari itu kamar saya itu rajin yang piket. Kebersihan di setiap lemari-lemari itu langsung bersih. Kenapa? Mereka bukan karena takut dimarahin, bukan takut karena ikop, bukan karena mencari ridho Allah, tapi karena takut sama setan. Mereka takut kalau tidurnya bareng sama setan. Jadi kalau teman-teman hati-hati nih. Mungkin gara-gara nggak ada aja yang kesurupan. Bukan karena aja, tapi ini true story gitu. Jangan sampai gitu. Alasan kita untuk menjaga kebersihan itu sampai terjadi hal-hal seperti itu gitu. Setan lah yang mengingatkan kepada kita gitu terkait masalah itu gitu. Teman-teman mau nggak kalau misalnya gitu tidurnya di samping ada setan? Allah. Tiba-tiba pas lagi tidur ada yang bangunin gitu. Yang lain pada tidur ternyata. Kira-kira gimana tuh? Malam-malam ada yang gesek-gesek gitu kan. Pas bangun cuma pada tidur. Kira-kira mau nggak kayak gitu? Bangunin tahajud. Katanya baik. Tapi benar. Inilah mungkin salah satu kisah yang akhirnya merubah teman-teman saya, kebiasaan teman-teman saya gitu. Ketika mereka sadar bahwasanya setan ini sukanya yang kotor, setan ini tinggalnya di tempat-tempat yang kotor gitu kan, maka akhirnya mereka mulai berubah kebiasaan mereka gitu. Saya tidak pengen gitu kan, bahwasanya teman-teman merasakan hal seperti itu gitu. Saya pengen teman-teman bersih dulu gitu, sebelum hal-hal seperti itu terjadi. Gitu. Jangan sampai gitu kan, tadi tiba-tiba suatu ketika teman-temannya dibangunin gitu, ternyata nggak ada yang tidur, nggak ada yang bangun gitu. Akhirnya apa tadi? Kita akhirnya jadi takut, akhirnya memilih untuk keluar gitu kadang-kadang. Ntar akhirnya apa? Cerita-cerita. Oh di pesantren ini mau banyak kejadian-kejadian mistis gitu. Anak-anak pesantren itu seperti itu tuh biasanya tuh. Oh pesantren ini mau gini-gini punya kisah gini. Karena apa? Tadi bagi saya masalah-masalah seperti itu gitu kan, itu bukan tentang masalah takut atau tidak ditakutin gitu. Itu adalah ada. Tapi kita sebagai santri bukan kita takut dengan hal-hal seperti itu gitu. Karena kita juga tadi setiap hari kita ngafal gitu kan. Setiap hari kita belajar gitu kan. Setiap hari kita dengerin ustaz gitu ceramah gitu kan. Tapi tadi gitu. Masa iya kita lebih mendengarkan kata setan daripada kata ustaz gitu kan. Masa iya kita lebih mendengarkan kata setan dibanding kata kiai gitu kan. Ini menjadi pelajaran penting bagi saya gitu kan. Saya akhirnya mengingatkan kepada teman-teman gitu, mulai saat itu gitu. Kalau kita itu takutnya pada setan gitu, bukan lagi takut kepada Allah gitu. Hati-hati itu terkait akidah tuh. Hati-hati terkait masalah akidah kita gitu. Terakhir apa? Ketika kita ngafal juga berubah akidah kita gitu. Kita tujuan ngafal apa gitu. Maka di sharing kali ini gitu, saya pengen mengingatkan kepada teman-teman semua, kebersihan adalah tugas bersama. Kebersihan adalah amal jamaah. Kebersihan tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang saja. Kebersihan itu adalah kerja kolektif. Ketika ada 1 orang yang biasa kotor gitu kan, maka itu akan mempengaruhi kepada teman-teman yang lain gitu. Maka jangan malu untuk menegur temannya yang membuang sampah sembarangan. Jangan malu ketika kalian menegur teman yang tidak melaksanakan jadwal piket. Jangan pernah malu ketika menegur temannya yang melakukan hal-hal yang menyebabkan kekotoran di pesantren ini gitu. Karena apa tadi? Ketika ada 1 orang yang buang sampah, orang akhirnya berpikir, dia aja buang sampah, saya juga buang sampah. Ketika ada orang yang tidak piket, akhirnya bilang, kemarin juga si A nggak piket gitu. Akhirnya apa? Mempengaruhi gitu. Maka tadi kita jangan sampai yang pertama menyebarkan keburukan gitu kan. Kalau ada keburukan langsung kita stop gitu, langsung kita berhentikan gitu. Jangan sampai keburukan-keburukan ini terus berulang. Ringkasannya tadi poinnya 4 aja dari saya. Yang pertama, kebersihan adalah kebutuhan kita.
Yang kedua, kebersihan adalah kewajiban kita. Yang ketiga, Allah cinta kepada kebersihan. Dan yang keempat, setan suka sama yang kotor. Ayo, kita ulang bersama-sama. Yang satu. Yang kedua. Yang ketiga. Empat. Coba, hafal nggak? Hafal nggak? Coba, tutup ya. Coba. Ayo, yang satu. Kebersihan adalah kebutuhan. Yang kedua. Kebersihan adalah kewajiban. Yang ketiga. Allah cinta kebersihan. Setan suka sama yang kotor. Oke. Saya nggak mau banyak-banyak, jadi ini 4 ini aja. 4 ini bukan cuma dihafal, tapi benar-benar kita praktekkan gitu kan. Amin. Semoga dengan kebersihan ini tadi, karena judulnya adalah santri cinta bersih dan aman. Ketika kita sudah bersih, ketika tadi kita sudah mempraktikkan ini, maka yang akan mendapatkan kenyamanan adalah kita. Kita akan semakin betah di pesantren gitu. Kita akan semakin betah untuk bisa tinggal di sini. Kita akan semakin betah untuk berlama-lama di pondok ini gitu. Nah, di akhir, tujuan pembersihan bukan hanya untuk membersihkan. Tujuan pembersihan bukan hanya untuk membersihkan, tetapi untuk merasakan kebahagiaan hidup dalam lingkungan itu. Tujuan pembersihan bukan hanya untuk membersihkan, tetapi untuk merasakan kebahagiaan hidup dalam lingkungan itu. Jadi kalau teman-teman ingin hidup nyaman, hidup bahagia, hidup tentram di pesantren, hidup tentram di pondok, maka yang pertama adalah menjaga kebersihan ini. Dengan kebersihan inilah teman-teman bisa hidup dengan nyaman. Mungkin itu dari saya. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin diskusikan atau gimana, saya kembalikan kepada MC terlebih dahulu. Bila taufiq hidayah wa hidayah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.